Dari tanggal 28 Februari 2026 sampai tanggal 1 Maret 2026, gue yakin itu merupakan jeda hari yang sangat amat mencekam buat kita semua warga dari seluruh dunia. Karena apa? Karena mungkin itu merupakan sebuah jeda hari yang berpeluang untuk menghasilkan bibit-bibit perang dunia ketiga. Karena apa? Karena negara Iran lagi-lagi diserang oleh Israel. Kali ini perbedaannya, serangannya itu bekerja sama dengan Amerika Serikat, yang Amerika Serikat sendiri itu secara resmi ngumumin kalau misalnya mereka bener-bener nyerang bareng Israel. Beda kayak tahun kemarin tuh, yang bulan Juli ya, bulan November dan segala macam. Kali ini serangannya bener-bener brutal banget, langsung ke 4 titik negara Iran, sampai pada akhirnya dalam beberapa jam kemudian dikabarkan kalau misalnya supreme leader dari Iran sendiri, yaitu Khamenei, dikabarkan meninggal dunia dalam serangan tersebut. Awalnya masih belum dikonfirmasi nih ya sama negara Iran sendiri ini udah meninggal atau belum gitu ya. Sampai di tanggal 1 Maret 2026 kita semua mendapatkan kabar resmi langsung dari negara Iran kalau misalkan supreme leadernya yaitu Khamenei benar-benar meninggal dunia. Ini semua bener-bener kagak disangka-sangka sama orang-orang. Soalnya apa? Soalnya baru aja ada berita ya. Baru aja ada berita di tanggal 28 Februari kalau misalkan udah ada persetujuan antara Amerika dan juga Iran kalau misalkan Iran kagak akan ngestok material nuklir. Beritanya ada di Al Jazeera ya. Peace within reach as Iran agrees no nuclear material stockpile Oman FM. Tiba-tiba dalam beberapa jam kemudian Iran langsung diserang. Dan kita bakal bahas itu semua di video ngopi kesempatan kali ini. Jadi selamat datang di Ngopi Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Sekarang udah hari keberapa sih belum puasa? Ke-10 gitu ya. Ya kira-kira udah ke-10 hari Ramadan gitu ya. Dan kita dikabarkan kalau misalnya ada salah satu negara yang berdaulat tiba-tiba diserang sama negara lain. Dan seakan-akan tuh itu menjadi hal yang normal sekarang. Setelah kemarin kita dapat berita kalau misalnya Presiden Venezuela itu langsung disergap sama Amerika. Sekarang ya, cuman jeda 2 bulan doang tiba-tiba Iran yang mengalami itu. Sebenarnya ini nggak yang terlalu mengagetkan kalau misalnya kita lihat dari beberapa peristiwa-peristiwa sebelumnya, emang Iran sama Israel tuh sudah berseteru, apalagi ngomongin soal nuklir gitu ya. Tapi yang kagak expect-nya adalah berita ini sebenarnya diikuti sama berita perjanjian yang mengatakan kalau misalnya Amerika sama Iran harusnya udah deal-dealan kalau misalnya mereka tuh udah ya saling setuju gitu ya. Tapi tiba-tiba dalam beberapa jam kemudian serangan terjadi. Ya kalau misalnya lihat dari beberapa tweet orang-orang gitu ya di Twitter udah ada analisis dari beberapa akun-akun yang menurut gue tuh menarik banget gitu opininya. Ya gue ngeliat dalam beberapa postingan ada 2 orang kita ya Indonesia yang emang ngabarin ini. Yang pertama dari Bang Zulfikar, dia ngerespon tweet dari Peter Girnus yang ini ngejelasin langsung lewat berita yang udah gue kasih tau gitu ya. Sama tweet dari Random Warfare Worldwide, ini akun yang biasanya ngeberitain tentang bagaimana alutsista senjata dan segala macam setiap negara gitu ya. Ya bahkan dalam beberapa hari terakhir sebelum pada akhirnya ada tweet ini, Pak SBY sendiri pun mantan presiden kita itu langsung membuat sebuah studi kasus. Gimana ceritanya kalau misalnya Indonesia tiba-tiba kena serangan udara. Wallahu alam bang. Random aja, gue gak tahu kita punya atau kagak gitu. Tapi ini limitasi ilmu gue gitu ya. Silakan lu cek langsung di tweetnya Om Random Warfare Worldwide yang dia mungkin lebih tahu gitu ya. Tapi ya menyusul berita yang tadi kita bahas sebelumnya sampai pada akhirnya tiba-tiba ada kena serangan sama Israel, ada satu tweet yang bilang dari Mas Zulfikar, kemarin gue nge-tweet soal negosiasi udah hampir selesai karena itu fakta, semua perjanjian sudah settle, bahkan kedua belah pihak sudah memilih pena untuk tanda tangan. Di titik ini bahkan diplomat Oman bilang perjanjian inilah yang ditunggu US selama lebih dari 40 tahun. Dimana Vice President J.D. Vance dan Mova Iran udah bahagia dan lega karena mau tanda tangan. Tiba-tiba Presiden Trump bilang I'm not happy ya. Terus abis itu serangan terjadi. Lu tau gak sih ini di balik kata dan juga kalimat I'm not happy ini sebenarnya ada keterangan lebih dalam lagi gitu ya. Kenapa Trump bilang ini tidak seru atau tidak menyenangkan? Karena dia tidak suka dengan cepatnya perjanjian ini berlangsung. Ya, kita nggak tahu siapa yang ngebisikin tapi tiba-tiba serangan terjadi.
Ya, lu tahu kan siapa yang bisik-bisik ngebet banget nyerang Iran? Lu tahu kan siapa yang tiba-tiba ngerusak negosiasi Iran dan US? Bahkan para expert di Al Jazeera kemarin bilang serangan ini bukan karena negosiasi deadlock, tapi perjanjian ini terlalu mulus atau too well. Ini yang disukai oleh Israel, jika perjanjian terjadi, maka mimpi Israel menghancurkan Iran akan mundur belasan tahun. Jadi kita sebenarnya ini masih dalam dunia spekulasi gitu ya. Tapi kita semua tahu fakta. Kalau misalnya sebelum serangan ini terjadi, ada pertemuan dan juga perjanjian dulu antara Amerika dan juga Iran. Kita nggak tahu sebenarnya siapa yang bisikin Donald Trump kayak gitu. Yang jelas spekulasi ya mungkin pada ngarah ke Israel. Nah kemudian serangan terjadi ya ke 4 titik. Terus abis itu Iran ngebalas serangan. Nah yang bikin ini orang-orang pada berspekulasi bakal perang dunia ketiga adalah Iran nyerang yang nggak cuma ke Israel doang, tapi ke beberapa situs-situs US military base yang ada di beberapa negara-negara Timur Tengah. Kayak misalnya Bahrain, ya bahkan ada juga serangan yang nyampe ke UAE, ke Dubai. Terus habis itu ada juga yang analisis ya dari akun Indonesia, namanya Strategi Plus Bisnis, serangan Iran ke Dubai Airport ini langkah brilian, ibarat jantung ekonomi UAE dimatikan seketika. UAE adalah sekutu paling dekat USA lagi. UAE adalah sekutu paling dekat USA dan tebal kantongnya. Jika Dubai Airport ditutup sebulan, MBZ bakal nyembah-nyembah Trump agar perang segera dihentikan. Terlalu mahal biayanya. Yes, UAE setahu gue juga merupakan negara yang fokusnya ke pariwisata bukan militer. Jadi kalau misalnya emang ada serangan kayak gitu, jelas yang bakal dipertaruhkan adalah bagaimana keamanan dari negara tersebut. Ya apalagi banyak banget bilioner yang emang senang banget liburan ke sana gitu. Kalau misalnya pada akhirnya ada eskalasi dan dianggap tidak aman, jelas investasi itu bakal turun di UAE. Makanya UAE lagi, UAE. Sorry banget kalau misalnya lidah gue agak sedikit lokal gitu ya. Cuma yang jelas, gara-gara peristiwa ini banyak banget pemimpin-pemimpin Arab ya Timur Tengah yang pada akhirnya langsung menyalahkan juga blaming ke Iran. Padahal kita semua tahu kalau misalkan yang nyerang pertama kali dari tanggal 28 Februari itu justru Israel yang bekerja sama dengan Amerika secara langsung. Bahkan Amerika ngumumin kalau misalnya mereka ngebantuin Israel. Ironis betul. Terus gimana respon dari Iran gara-gara banyak banget yang emang langsung nyalain Iran? Well, mereka disibukkan dengan sebuah simpang siur kabar kalau misalkan supreme leadernya meninggal dunia, yaitu Khamenei. Sampai di tanggal 1 Maret 2026 kita semua bener-bener tahu ya lewat media lokal dari Iran kalau misalkan supreme leadernya itu beneran meninggal dunia dari serangan kejutan Israel Amerika Serikat. Ini kok nggak salah udah diberitain ya sama beberapa media kayak misalkan YGC News Channel. Ya juga sampai di Instagram kalau nggak salah. Cuman gue taunya di Twitter. The Great Nation of Iran and the Vanguard of the Islamic Ummah. حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلی پیوست. Lu tau gak sih yang bikin gue kesel itu apaan dalam berita ini? Jadi kalau misalnya kita dari beberapa tahun terakhir ya, Israel dan juga Amerika itu punya senjata yang sangat amat presisi, bahkan bisa langsung nyerang ke kediaman pemimpin-pemimpin negara. Nah, tapi somehow mereka tetap aja bisa nyerang beberapa fasilitas-fasilitas publik yang pada akhirnya menewaskan civilians. Ya, kayak misalkan murid-murid yang ada di satu sekolah Iran sendiri gitu ya, dan warga-warga yang ada di sana. Balik lagi, mereka padahal punya senjata yang presisi. Dan ini yang benar-benar ditakutin sama hampir seluruh negara ya di dunia kayaknya. Makanya mungkin banyak yang diam. Ya tapi banyak yang langsung nyeret-nyeret gitu kan ya. Kayak Iran udah kena serangan nih, gimana negara-negara aliansinya gitu. Terus habis itu banyak banget yang bilang kayak apa gunanya BRICS? Woi, BRICS itu forum ekonomi ya. Sekali lagi. Terus PBB gimana gitu. Men PBB ya lu tahu sendiri kan negara-negara Arab aja sekarang lagi pada nyalahin Iran gitu. Ya apalagi kalau misalnya dari beberapa forum-forum yang emang langsung dipanggilin sama negara-negara yang join PBB gitu. Nah kalau misalnya lihat dari tanggapannya, sebenarnya ada salah satu tanggapan yang menurut gue tuh menarik banget dari akun Random Warfare Worldwide di mana dia bilang Rusia, Tiongkok dan negara lainnya yang selama ini digembar-gemborkan sebagai kekuatan penentang Barat mempunyai national interest mereka masing-masing. Ini gue setuju. Dan ini yang entah kenapa sering dilupakan oleh banyak orang. Mereka adalah rekan dalam bisnis. Bahkan dengan musuhnya pun tetap berbisnis di bawah meja. Pemikiran tertentu bisa membuat mereka menjalin kerjasama tersebut secara lebih erat. Namun apakah hubungan tadi secara otomatis membuat mereka akan saling membantu secara langsung mengerahkan kekuatan militernya untuk menyerang balik? Jika ada serangan militer skala besar dari Amerika Serikat ke salah satu negara? Tidak. Atau jika mengambil sudut pandang tak ada yang pasti dalam prediksi? Belum. Jadi sekarang ya setiap negara-negara yang mungkin terlihat lagi temenan sama Iran, mereka juga coba untuk meningkatkan stabilisasi. Apalagi sekarang ada isu perang dunia gitu. Kita semua nggak expect, mungkin ada juga yang expect kalau misalkan ini semua mungkin dimulai dari negara-negara Timur Tengah.
Kayak gitu bro. Kayaknya sampai sekarang itu sih berita yang paling up to date gitu ya, kematian dari Khamenei. Dan mungkin sekarang tuh bakal makin ramai lagi memberitakan bagaimana internal dari Iran, soalnya kita semua nggak tahu siapa yang pada akhirnya bisa stand up gitu ya buat ngegantiin posisi dari Khamenei. Meskipun udah ada beberapa portal berita yang ngabarin siapa yang akan menjadi kandidat terbaik untuk menggantikannya. Tapi sedikit fun fact aja, ada postingan yang menarik dari HI Kuning atau TXT from Air yang ngasih tau ke kita tentang struktur negara dari Iran. Jadi Iran tuh beda ya kayak negara kita. Dia punya supreme leader dan juga punya presiden. Kalau misalnya di negara kita presiden orang nomor 1, tapi kalau misalnya di Iran itu supreme leader yang jadi nomor 1. Makanya banyak banget portal berita yang bilang kalau misalnya pemimpin tertinggi itu meninggal dunia ya, karena supreme leader itu menjadi posisi nomor 1, presiden ya di bawah supreme leader kayak gitu loh. Well, itu aja mungkin bisa gue sampaikan terkait adanya permasalahan dan juga eskalasi ini. Ya, semoga negara kita tetap aman-aman aja, nggak yang tiba-tiba justru cari muka menjadi penengah gitu ya. Soalnya kalau misalnya salah dikit ya mungkin kita yang bakal kena rudal balistik. Atau ya mungkin trade deals kita gitu bakal naik lagi pajaknya, kan nggak ada yang tahu gitu loh. Padahal kita bisa diem doang nggak ngapa-ngapain bisa 10% tanpa harus mengambil data dari masyarakat dan juga ya beli jet dan segala macem. Cuman ya sudah terlanjur juga, gue nggak tahu kedepannya kayak gimana gitu. Yang jelas semoga dunia makin baik-baik aja. Kita nggak tahu kedepannya kayak gimana bro. Yang penting buat teman-teman gue yang muslim gitu ya, sekarang kan lagi ada di bulan-bulan GB pahala gitu ya, sebisa mungkin cobalah kita mempersiapkan biar kejadian unexpectednya itu bisa kita sedikit tanggulangi gitu. Apalagi kalau misalnya kita harus meninggal dunia gitu ya. Buat teman-teman gue juga yang nonis, semoga baik-baik aja buat kita semua. Kita saling jaga, saling dukung, saling lindungi satu sama lain. Pada akhirnya perang kalau misalnya terjadi, yang rugi adalah civilians. Nggak ada yang saling menguntungkan anjir perang itu. Semua itu sama-sama rugi. Yang menguntungkan adalah negara yang tidak mengikuti perang gitu loh. Terima kasih banyak udah nontonin, sampai jumpa lagi nanti di next video. Gue undur diri, bye bye.